Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Kemarin kita membahas bagaimana Amin Rais ketika ditanya oleh Pak Akbar Faisal terkait soal keputusan politik dari Partai Umat yang memilih jalan politik identitas. Kali ini kita melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan di dalam podcast tersebut, di mana Amin Rais merasa bahwa menjadi penting memperjuangkan Islam di Indonesia hari ini, dan itulah mungkin salah satu alas pikirnya kenapa dia memilih politik identitas. Hal itu diungkapkan bahwa Islam di Indonesia hampir tidak ada harapan katanya. Seolah-olah bahwa Islam di Indonesia ini dimarginalkan, Islam di Indonesia ini ditindas, dan hampir sama sekali tidak ada peluang untuk orang-orang Islam yang hidup di Indonesia. Coba kita saksikan dulu seperti apa videonya. Tapi dalam sejarahnya Pak, politik identitas itu biasanya diusung atas berbagai kesamaan pikiran itu dari kaum marginal. Ya betul. Iya, pasti. Tapi ya. Tidakkah kita di sini kan kita bicara tentang politik identitas Islam ya, karena apalagi kan umat itu mengusung itu. Tidakkah kita adalah mayoritas di sini? Apa pula yang harus kita khawatirkan dengan? Oh ya, mayoritas in terms of numbers, yes. Oke. Ya. Jadi kuantitatif jelas, umat Islam itu 88% ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ada upaya, terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini, untuk meminggirkan umat Islam yang tidak bisa di streamline, yang tidak bisa disetrika supaya kemudian hanya bilang ya terus dengan kemauan penguasa rezim gitu ya. Nah jadi saya mengatakan yes, Partai Umat akan mengusung identity politics karena kami menyadari ya, bahwa kami sesungguhnya terpinggirkan gitu. Kalau resources ekonominya seperti yang Pak Amin katakan tadi, pertambangan, kemudian energi segala macam, itu kita membaca di ruang publik seperti itu Pak. Oke. Tetapi pada bagian ini juga saya harus menyitir pernyataan seorang pejabat negara, dalam hal ini Pak Mahfud MD, yang mengatakan pada bagian mana umat Islam itu terpinggirkan. Dia sebutkanlah di situ, saya sayangnya belum sempat menyiapkan videonya, bahwa dalam hal kebijakan, katakanlah misalnya tentang pendidikan, begitu mudahnya mendirikan yang namanya pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, pendirian masjid-masjid, sama sekali tidak ada kesulitan dengan itu. Pejabat-pejabat kita Muslim majority, ya kan, partai-partai yang ada bahkan partai-partai Islam. Lah, pada bagian mana itu kira-kira kita harus memahami apa yang Pak Amin sampaikan tadi? Ya kalau memang formalistik, legalistik memang betul. Ya. Oke. Tapi dari kenyataannya itu the majority of the Indonesian people who happen to be Muslims itu kan sebagian bahkan jadi poverty stricken people ya, yang melarat ya, yang lemah, yang seolah-olah tidak bisa menikmati hidup ini, nggak ada masa depan dan lain-lain itu. Dan kemudian kan kita kalau bicara politik itu kan juga who gets what, when and how ya. Jadi siapa dapat apa, kapan, bagaimana, itu kan juga ada sekelompok tertentu yang sekarang ini istilahnya kan oligarki ya. Itu sejak dulu seperti itu memang ya. Jadi saya mengapa sangat sensitif ya, karena sudah dibuat marginalized, tambah lagi ada unsur Islamofobia ya. Itu real, menurut saya itu real gitu ya. Jadi kalau ada katakanlah yang kritik terlalu cepat, tapi itu adalah datang dari kalangan Islam, kemudian jadi blow up, kemudian dicari-cari masalahnya. Tapi kalau dari konco sendiri, ya kemudian dimaafkan atau kemudian dibuat-buat tidak terlalu ketara begitu. Nah jadi yang merasakan itu kan kami ini, gitu ya. Jadi saya merasakan yang mengenjoy kita punya resources yang hadiah dari Allah itu ya, itu kan bukan mayoritas Islam itu. Iya, kami itu yang siapa Pak? Sorry, saya harus menanyakan ini. Kami itu siapa? Kami itu adalah
seluruh rakyat Indonesia atau elit-elitnya saja? Kami rakyat, ya, Oke. kami rakyat itu. Nah jadi menarik. Jadi begini ya, Amerika itu Kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini sesuatu yang menurut saya sangat tidak berdasar, di mana Islam dikatakan sebagai agama yang tertindas di Indonesia dalam tanda petik. Seolah-olah bahwa Islam ini terselimi, orang-orang Islam terselimi, orang-orang Islam tidak mendapatkan tempat di Indonesia ini. Padahal kita tahu bahwa hampir seluruh ruang publik yang mengisi adalah orang Islam. Berapa persen sih orang di luar daripada Islam ini? Contoh misalnya yang paling konkret, ini yang paling konkret ya, kalau kita bicara berangkat dari asumsi yang dibangun oleh Pak Amin Rais, berapa bupati yang bukan orang Islam di Indonesia? Tentu dalam setiap wilayah yang dominan Islamnya ya pasti yang jadi bupati di situ adalah orang Islam. Atau misalnya pejabat-pejabat sekelas menteri lah, yang paling gampang. Menteri itu berapa orang Islam, berapa persen yang bukan orang Islam. Kemudian apakah Indonesia ini dipimpin oleh orang yang bukan Islam? Pak Jokowi kan Islam yang taat. Nah hanya saja narasi-narasi kotor yang disampaikan oleh Pak Amin Rais menurut saya ini tidak lebih pada bagaimana dia memiliki kepentingan politik untuk berkuasa, tetapi kemudian suara Islam yang dia mau raih, sehingga seolah-olah memposisikan Islam ini sangat terdegradasi sehingga perlu bangkit, dan caranya itu melalui Partai Umat. Harusnya Pak Amin Rais bilang seperti itu saja. Jadi lagi-lagi jualan agama untuk kepentingan politik. Dan ini yang saya selalu sampaikan dari dulu, bahwa pasti akan sangat merusak bangsa ini kalau ini dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Amin Rais sebagai satu narasi itu juga tidak boleh kita salahkan, karena pasti berdasarkan apa yang menjadi cita-citanya, berdasarkan apa yang menjadi bacaannya, berdasarkan target-targetnya, sehingga dia bicara seperti itu. Yang pasti bahwa yang disampaikan itu kalau menurut versi saya adalah kekeliruan besar. Menurut versi saya, Pak Amin Rais hanya melakukan manipulasi informasi terkait soal bagaimana posisi Islam hari ini. Fakta hari ini salah satu ormas misalnya kayak NU, Muhammadiyah, Al-Irsad dan seterusnya, ormas-ormas Islam ini yang kalau di Sulsel misalnya ada DDI, ada Asadiyah, ada Nahdlatul, atau misalnya di NTB ada Al-Khairat misalnya yang ada di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Saya kira semua biasa saja, tidak ada yang merasa tertindas, malah orang-orang Islam dengan bebas membangun tempat ibadah, bebas mereka melakukan ritual-ritualnya. Justru kemudian kebesaran Islam ini yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh para pentolan-pentolan, orang yang paling merasa agamais di negeri ini, justru menindas kaum minoritas. Jadi harusnya suara minoritas itu yang disuarakan Pak Amin Rais, bagaimana memperjuangkan misalnya rumah ibadah yang acap kali dilarang berdiri di satu tempat, misalnya rumah ibadah orang-orang Kristen, atau bagaimana memperjuangkan ada kesetaraan dalam konteks bagaimana beribadah di negeri ini. Baru-baru kita dengar bagaimana orang Kristiani yang ada di Bantar Lampung itu yang dipersekusi, dilarang melakukan ibadah, dan itu sementara berjalan ibadahnya dia langsung datang dibubarkan. Harusnya hal-hal seperti itu yang diperjuangkan Pak Amin Rais, bukan malah bicara soal Islam seolah-olah Islam ini terdegradasi, seolah-olah Islam ini termarginalkan, seolah-olah Islam ini tertindas, sementara seluruh fakta-fakta yang ada di permukaan kita baik-baik saja. Tidak akan mungkin sekelas Gerakan Pemuda Ansor misalnya, yang setiap bulan melakukan pengkaderan terus-menerus di hampir seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan, itu tiap hari. Yang hari ini kalau di database terakhir, ini masih database tahun 2020 ya, itu sudah 7 juta kurang lebih. Kalau tertindas, mana bisa dia melakukan aktivitas seherek itu? Ya saya kira apa yang disampaikan Pak Amin Rais sekali lagi, ini tidak perlu terlalu didengar.
anggap saja sebagai obat pengantar tidur kalau kebetulan menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.